Halo, ketemu lagi bareng Bera 88. Jadi setelah bulan lalu kita skip untuk live, berhubung hari ini kayaknya penting untuk live. Jadi saya sempatkan bareng Pak Fahrul untuk live hari ini. Selamat bergabung, sebentar sambil nunggu Pak Fahrul. Memang ada kabar untuk reshuffle dan memang ada kisi-kisi bahwa akan diganti, cuma yang diganti tidak disangka si ibu yang diganti. Nah, sehingga penggantian Sri Mulyani ini sempat santer berkali-kali ya sebelumnya. Kalau teman-teman tahu, mungkin ada 2 atau 3 kali ya selama setahun ini sejak akhir masa pemerintahan Pak Jokowi hingga hari ini. Jadi udah 3 kali dan setiap kali isu itu dimunculkan itu selalu memberi gonjangan ke market. Hari ini pun bukan tanpa terkecuali. Jadi memang Sri Mulyani itu udah lama sekali di market di sebagai Menteri Keuangan kita ya dan sebagai pusat kepercayaan di market kita sampai hari ini. Jadi kalau teman-teman mungkin investor-investor baru nih yang belum tahu, Sri Mulyani itu dari zamannya Pak SBY cuma sempat reses beberapa tahun aja di World Bank sampai akhirnya ditarik balik ke Indonesia dari awal pemerintahan Pak Jokowi sampai sekarang. Jadi memang panjang sekali ya dan berkat Sri Mulyani tidak dipungkiri kita semasa COVID itu bisa smooth ya, bisa soft landing dan tidak ada goncangan yang berarti dari segi fiskal maupun moneter, walaupun pada saat itu memang kondisinya benar-benar susah ya. Sudah coba saya cek Pak Fahrul lagi. Ya, sebentar ya, sambil nunggu Pak Fahrul untuk join. Dan pengganti Sri Mulyani ini sebetulnya cukup tidak disangka. Ada berbagai kandidat sebetulnya sebelumnya. Mulai dari ya Wamenkyu-nya sendiri, ataupun juga ada beberapa nama pesaingnya. Tapi di situ eh, ternyata yang naik adalah si orang yang tidak disangka ini Pak Purbaya. Pak Purbaya ini sendiri backgroundnya boleh dibilang cukup sebagai praktisi. Nah ini Pak Fahrul udah join. Selamat malam Pak Fahrul. Malam kok Bernard, apa kabar kok? Kabar baik. Jadi saya barusan memperkenalkan nih background dari Pak Purbaya nih dan seberapa ngefeknya sih Bu Sri Mulyani ini diganti terhadap market nih Pak. Jadi tanpa berlama-lama mungkin Pak Farul yang lebih paham sepak terjangnya Pak Purbaya. Kalau saya kan cuma dari Ya, katanya nih Pak. Nah kalau dari iya Pak Pak. Farul sendiri seperti apa nih Pak? Iya, jadi kalau kita lihat kalau background ya Pak Purbaya ini agak beda Pak. Kalau Bu Sri Mulyani kan dari kecil, apa dari kecil lagi dari zaman S1 kuliahnya ekonomi terus. Kalau Pak Purbaya ini awalnya dulu dia engineer Pak, Yap. engineer ITB, terus dia sempat kerja di minyak juga. Nah, habis kerja di minyak, terus dia apa namanya, habis dia kerja di minyak, dia baru pindah masuk market. Nah, dia bisa masuk market, ambil S2 S3-nya ekonomi, baru jadi ekonom di Dana Reksa. Itu dulu ceritanya ya. Hmm. Oke. Jadi Nah, sebenarnya di market si Bapak ini bukan orang baru sih, Pak. oke. Hmm. Nah, sebagai backgroundnya dia sebagai praktisi ya Pak ya, berarti lebih kita taunya dia sebagai praktisi ya, bukan Iya, background dari kalangan istilahnya birokrat atau bukan
backgroundnya yang cuma teori aja, kasarannya kayak gitu nih Pak. Iya, Nah, yang backgroundnya saya praktisi, benar-benar. yang saya dengarkan memang beliau ini terkenal dengan sifat optimisnya nih Pak. Iya, benar. Dan biasanya orang optimis ini kan berarti lebih cocok jadi striker nih. Sedangkan kalau kita ngomong Bu Sri Mulyani kan memang selama ini lebih ke arah back atau kiper ya Pak ya. Mungkin kita lebih Iya, ngomongnya ke arah benar. seperti itu. Dan ini sebetulnya udah pernah kita bahas tahun lalu ya. Kita harapkan memang pengganti Bu Sri Mulyani kan lebih tipikal striker nih Pak. Nah kira-kira ini Iya, gimana sih Pak? tipes. Nah, ini jadi sebenarnya ya, jadi orang pada nanya, ini aku bahas dulu, kenapa market tadi turun? Market itu kan nggak suka ketidakpastian, nggak suka sama ketidakpastian itu satu. Yang kedua, market itu masih gamang kalau Kementerian Keuangannya berubah stance. Kalau yang kita lihat ya, ini kali ini aku lihat track recordnya Pak Purbaya dari tahun 2005. Dari zaman dia masih jadi ekonom dulu ya di Direksa, terus dari KSP. Kalau kita lihat ya komentar-komentarnya Pak apa namanya ya Pak Purbaya ini dalam hal memandang kalau fiskal Ibu Sri Mulyani itu cenderung sangat ketat. Kalau di Betul. sini kita bisa lihat ini ya, kalau lihat komentar-komentarnya, kalau dari Pak Purbaya ini, kalau dari berbagai news yang kita compile dari tahun 2005 sampai 2025, nanti ini Mas Pagi ya, kalau klien Trimegah itu bisa dapatkan report saya, kita lihat Bapak ini lebih moderat tipenya, masih lebih moderat, lebih mungkin untuk melakukan inovasi-inovasi di sektor keuangan. Nah, contohnya ya, ini kalau aku mau lihat, kalau zaman infrastruktur dulu, Ibu Sri Mulyani kan tidak mau mengeluarkan jaminan langsung, contingent liabilities kan. Nah, yang berujung pada memang kemarin itu kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan karya-karya menanggung. Nah, itu yang ini yang aku lihat sisi di mana adanya fleksibilitas seharusnya meningkat di zaman beliau. Ini yang sama-sama kita tunggu nanti ya, karena kalau dari komentar-komentarnya dari yang kemarin-kemarin nih Pak Purbaya ini sangat pro pada pertumbuhan ekonomi itu pada dasarnya. Ini yang apa namanya yang harus kita apa namanya harus kita lihat ke depannya. Tapi memang dalam jangka pendek Bapak Ibu kita pasar nih terutama ada tiga ini yang harus adjust dulu. Bond yield adjust, rupiah adjust, terus yang ketiga itu saham perbankan harus adjust juga. Karena kalau pro growth persepsi risikonya agak berbeda. Ini yang aku lihat kita bisa lihat ya. Yang turun kencang tadi itu saham perbankan itu yang kita lihat. Karena itu saham perbankan agak turun dulu. Aku lihat ya yang paling kita tunggu kita butuh statement pertama ini kok dari Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Gayanya seperti apa target-targetnya, bagaimana dia memandang ekonomi 2026 ini yang masih kita tunggu. Kalau sekarang kita hanya masih bisa melihat track recordnya beliau di periode dan juga peran-perannya sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya sebetulnya sih Pak, dengan atau Ini ada kok ini kok Bernard hitam ini emang nggak kelihatan kok? Apa gimana? oh, gambar saya Videonya hilang Pak. hilang iya benar. Oke, kayaknya ini internetnya mungkin. Oke Ini masih hilang ya? oke masih hilang tapi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting apa namanya yang pada lihat semua ya aku aja yang hilang kayaknya nih. Oke. Oke, jadi gini Hmm. Pak, memang dengan atau tanpa adanya reshuffle, koreksi di IHSG hari ini tuh expected cuma terjadi lebih cepat aja karena triggernya reshuffle. Iya. Jadi Iya. kalau buat warga 88 sebetulnya saya juga udah sempat mention bahwa arah IHSG setelah koreksi kemarin V-shape akan nutup gap dan nutup gapnya ini Oke. target sampai ke 7940, 7950. Ya walaupun tadi tertinggi hanya 7936 ya Pak ya. Cuma kita consider gap udah ketutup dan ini kembali tes ke area-area breakout-nya. Salah satunya di 78 dan 7850. Which is tadi ditutup di bawah 78. Nah, secara Iya. teknikal juga kita lihat target terdekat dari IHSG itu di 7.600, Pak. 7.600 ya. Ya, kalau aku juga lihat ini ya, pasar konsolidasi dulu kok. Pasar konsolidasi Betul. tarik nafas dulu. Karena likuiditas kita butuh ada flow baru masuk. Flow baru masuk butuh statement dari Menteri Keuangan baru. Kira-kira seperti itu. Betul. Dan memang kalau kita lihat, eh, kita kan sempat ada 3 kali isu pergantian Menteri Keuangan ya Pak, sejak setahun kemarin. Iya benar. Dan setiap isu pergantian Menteri Keuangan ini selalu diikuti dengan sell off dari big banks. Nah, Iya benar. ini mungkin
karena selama ini asing yang investasi di Indonesia itu kan melihatnya satu sosok aja, Bu Sri Mulyani yang memberikan confidence Iya, level ke mereka untuk iya, investasi di Indonesia. Dan seperti yang tadi Pak Farul bilang, butuh waktu untuk adjustment, untuk membuat mereka kembali percaya dan yakin bahwa oh ini oke-oke aja kok penggantinya gitu kan. Dan adjustment itu iya. yang kita harapkan bagi saya Pak mungkin beres dalam waktu 7 sampai 10 hari harusnya ya. Ya. Kalau saya lihatnya ini justru bagus, lebih cepat, lebih baik ya, lebih cepat, lebih baik. Jadinya yang aku percaya perubahan ini pasti akan terjadi. Nggak mungkin Bu Ani terus-terusan jadi menteri. Itu nggak masuk Betul, akal. Memang betul. harus ada peremajaan, harus ada pengkaderan. Nah, ini ada pengkaderan. Mudah-mudahan habis ini bisa ada perbaikan ya. Ini sama-sama kita tunggu. Nah, sebetulnya kan dari dulu kan ada beberapa kandidat ya Pak ya, yang kuat untuk menggantikan Bu Sri Mulyani. Menurut Pak Farul nih Pak, kenapa seorang Pak Purbaya menggantikan? Kalau yang aku lihatnya ya, kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan sebenarnya lebih pro growth. Memang sih kalau kita lihat ya, salah satu track recordnya Pak Purbaya ini dibandingkan ekonomi yang lain itu lebih apa tone untuk pro growth-nya itu lebih tinggi. Tadi aku bikin perbandingan kok. Aku nanya sama AI, aku nanya bandingkan Ibu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya. Untuk moneter AI bilang, Bu Sri Mulyani ngomongnya koordinasi, kalau Pak Purbaya ngomongnya dovis. Kalau fiskal, Bu Sri Mulyani ceritanya konservatif. Kalau apa namanya, kalau Pak Purbaya bilang kita akan gunakan ruang-ruang ruang-ruang yang bisa dilaksanakan pemerintah. Nah, statusnya beda kok. Yang satu ortodoks, ini misalnya ortodoks itu mirip kayak kita keluarga. Kalau ibunya ortodoks, anaknya jam setengah tujuh, jam 7 pagi harus makan. Nah, itu dia. Itu Ibu Sri Mulyani. Kalau yang ini nggak harus jam 7 pagi makan, tapi yang penting terpenuhi, lebih elastis. Ini yang aku lihat sebenarnya ini bisa menjadi hal yang positif untuk market, tapi paling nggak untuk currency, bond, sama banking ini adjust dulu. Ini Ya, ada penggantian Menteri Keuangan, ini tidak mengubah view saya on banking sama sekali. Banking tidak bisa lagi jadi core portfolio, Bapak Ibu. Itu yang kita lihat. ya, ya, ya. Jadi boleh dibilang Pak, memang sosok si Purbaya ini kan lebih ke arah yang kita dulu selalu ngomong ya kita butuh striker dibandingkan seorang Hmm. back atau kiper yang terus-menerus menjaga dan nggak berani nyerang gitu kan. Nah, Mas, Benar. Nah, benar. Di sini juga aku bilang bahwa prinsipnya itu adalah harus berani maju. Kalau harus berani maju, memang harus berani ada apa namanya ada hal-hal yang ternyata nggak cocok dan harus berani mundur juga. Ini nanti yang masih kita lihat. nah pertanyaannya Pak, selama ini kan memang cara cari duit dari Bu SMI ini kan cenderung lebih ortodoks ya. Ya pasti dari pajak, pajaknya nyerangnya kemana? Ya ke yang udah-udah lah untuk bahasa halusnya nih, memaksimalkan potensi perpajakan yang sudah ada. Nah, Iya, benar. kira-kira stance berburu di kebun binatang ini akan tetap berlanjut atau akan berubah ya Pak ya? Ini harus dijawab sendiri sama Menteri Keuangan barunya, Pak. Ini belum ada. Kalau yang aku lihat dari track record, ini sekali lagi aku lihat track record ya. Aku nanya sama ChatGPT, sama AI, sama aku cek-cek berita-berita masa lalu. Track record beliau ini pro growth dan senang perubahan struktural. Tidak senang kita misalnya melakukan hal-hal yang itu-itu aja. Oke, Nah, kalau dari itu aja kita expect harusnya banyak hal kreatif yang bisa dilakukan yang kalau kreatif seharusnya mudah-mudahan tidak mencari tidak berburu di kebun binatang. Caranya gimana? Kalau saya boleh nyarankan, mungkin habis ini saya ada tulisan, nanti saya kirim ya, bisa dibaca. Saya mau nyarankan habis ini programnya Kementerian Keuangan, itu nanti untuk income itu, untuk peningkatan pendapatan negara, harus ada program apa namanya meningkatkan formalitas dari ekonomi sehingga bisnismen itu tidak sembunyi-sembunyi lagi jadi informal karena mereka dapat manfaat dari pemerintah mereka rela jadi formal itu yang harus dikejar sebenarnya kok sekarang kan orang malas bayar pajak karena ada ketakutan pajaknya tidak digunakan dengan baik dan pajaknya dikejar-kejar ini yang harus diubah saya berharap itu bisa dilakukan ya sama pemerintah yang
baru. Intinya harus kreatif, kita tidak bisa terjebak dalam ortodoksi yang lama. Nggak bisa hidup itu gini-gini aja, nggak bisa. Harus ada perubahan. Oke. Nah, kira-kira Pak, kan bond yield kita udah sempat sampai Hmm. 6,3 bahkan di bawah ya Pak ya. Ya, Dan ya. dolar kita kan tadi pagi udah good stance ya Hmm. sejak Hmm. data NFP dirilis, dolar indeksnya kembali melemah. Kita sempat di 16.300, shooting up ke 16.500. Iya. Apakah akan berlanjut atau sudah selesai, Pak? Siap sideways di area ini sebelum rupiahnya lanjut menguat. Kalau aku lihatnya ini ya, ini lagi overshoot lagi. Kalau bond yield sampai 6,45 atau higher untuk 10 year itu udah murah. Ini nggak bisa. Walaupun ada concern, likuiditas itu tetap ample, Bapak Ibu. Oke. Likuiditasnya ample, jadi ada koreksi tapi terbatas. Kalau kayak saham tadi Ko Bernard bilang 7.600, kalau aku lihat kayaknya jarum besok. Besok atau lusa jarum dulu tuh di bawah, itu udah time to buy kalau aku lihat. Ya, 7.600 itu sebenarnya dari level sekarang cuma 100-150 poin ya, Pak ya. Sudah nggak Cuma banyak kalau cuma another 2%. Another 2% itu kalau kita asumsikan DSSA tidak melemah, tidak naik, ya, hanya ya. disusun dari banking, banking itu 2 kali 3% lah. Itu harusnya udah Iya sampai itu. benar. 2 kali 3%. Apalagi kalau DSSA-nya nyeret kan. Kalau Iya. DSSA-nya nyeret, mungkin banking another 2%, ya itu harusnya target koreksinya udah sampai dan ISG malah ada kemungkinan double bottom, Mbak. Kalau aku lihatnya ada kemungkinan double bottom, tapi memang untuk rally lagi kok, ini benar-benar kita harus ada cerita fundamental. Nah, Betul. ini kita sampai akhir September ada cerita Fed rate cut. Oke, Ya, ya. ada cerita Fed rate cut, tapi kalau kita mau kencang lagi, kita juga harus punya cerita rupiah menguat dan consumption recovery. Ini yang paling aku tunggu. Yang paling saya tunggu habis ini harus ada inisiatif dari pemerintah untuk menjawab keresahan yang udah ada kemarin. Keresahan yang udah ada kemarin itu terutama terkait daya beli ya, itu harus dijawab sama pemerintah secepatnya. Itu yang aku lihat nih. Harus mungkin kayak beberapa ide tuh yang aku lihat bisa jadi ya sekarang kalau ada perusahaan mau hiring orang itu mungkin bisa subsidi gajinya ditambahin untuk perusahaan tersebut. Nah itu akan lebih bagus itu kok. Mungkin setahun nanti atau mungkin selama masa probation atau dan lain-lain itu mekanismenya bisa diberikan. Itu yang paling aku harapkan sih. Tenaga kerja ini harus muncul itu baru bisa ekonomi dan sahamnya beres lagi. Dan sekali lagi aku ceritakan bullishnya nanti lagi itu jangan beli saham bank. Saham bank ini buat tradingan aja. Bank ini bakal makin berat ke depannya Bapak Ibu. Aku sih lebih lihat saham Konglo dan consumer ini masih akan berjaya. Itu yang gue lihat. Jadi buat tadi yang nanyain kenapa kok sampai bukan di Corporto, itu sebetulnya udah bahasan kita lama banget ya Pak ya. Udah lama banget Dan, masih in. dan itu bisa dicek di setiap live kita. Yang paling simple dari perbankan ini satu, masalah likuiditasnya harus solve. Ya. Dan masalah growth-nya dia ini harus solve. Mereka ini udah ketat likuiditas dan growth-nya udah kelihatan dari first half ini rata-rata minus semua. Jadi kalau kita Hmm. lihat year on year-nya itu Q on Q-nya itu semua minus dan rata-rata minusnya itu 10-15%. Ya. Jadi Hmm. kalau sebelumnya itu dihargai di pair yang cukup mahal 15 ke atas, Ya. itu karena rata-rata banks ini growth-nya 10-15%. Nah, bayangkan kalau sekarang bukan growth-nya 10-15%, tapi minus 10-15%. Ya. Apakah mereka akan tetap diperdagangkan pada PI yang premium? Saya rasa tidak. Itu kita harus bisa menerima dulu tuh kenyataannya gitu kan. Kecuali by the time mereka bisa solve masalah fundamental mereka, mereka siap turnaround dan mereka siap regrowth, bukan nggak mungkin untuk balik ke PI 15 lagi. Tapi itu semua kan butuh waktu ya Pak ya. Iya, Itu butuh nggak waktu. Ini instan. nggak ini udah ya bukan aku masih lihat ini bukan zamannya banking lah. Agak Kalau susah. mau banking buat trading-trading itu bisa, bukan berarti nggak bisa. Trading boleh. Kayak kemarin kita trading BRI aja berapa kali, trading BNI aja berapa kali, tapi ya trading gitu kan. Namanya trading ya udah, cuan dibungkus. Kita cuan 35% bungkus gitu kan. Dengan Iya benar. risiko yang kita batasin, pakai stop loss, jangan Iya. mentang-mentang, oh ini banking nggak perlu stop loss ya jangan.
Karena idenya saat ini banking itu untuk trading, bukan untuk di keep sampai masalah Ya, fundamentalnya ada titik terang. Mungkin kayak gitu ya, Pak ya. benar. Benar. Nah, Itu juga selain itu kok, habis ini tren yang ini ya. Ini aku akuin aku salah tahun ini kok. Aku salah terkait emas. Aku kirain kan waktu 3.400 itu emas topping. Ternyata digas lagi nih ke atas. iya, tapi kalau saya pribadi, Pak, Ya. kembali ke stance awal. Saya sendiri juga udah jual emas waktu 3.300, 3.400. Hmm. Bukan berarti emas ini tidak bisa naik, bisa. Tapi bagi Ya. saya taruh ke beberapa emiten gacuan, itu upside-nya lebih gede daripada saya ngekepin emasnya. Kayak gitu. Jadi, it's a matter of preferences dari risk and reward aja sih. Dan Iya menurut benar. saya sih, ini sih Pak, dengan breaknya emas di 3430 dan berhasil break 35, kemarin juga retrace terbatas dan sekarang nyentuh target saya di 36, mungkin sampai akhir tahun ini kan satu semester rally gold di bulan 9 sampai bulan 3 itu kan secara historical memang waktunya emas untuk naik ya Pak ya. Iya benar benar Bagi benar. saya mungkin 37, 38 setelah itu sideways gede sih Pak. Sideways ya. Habisnya udah nggak nambah ya. Aku lihat sih udah nggak nambah sih. Udah nggak banyak. Ya sebetulnya upside-nya masih seputaran cerita yang sempat Pak Farul bahas juga. Bahwa Hmm. sekarang bank sentral mengurangi US Treasury, duitnya idle, nggak efektif dibeliin emas. Ini malah Iya. liquidity semakin ketat gitu kan. Tapi Iya saat ini benar-benar. nggak ada opsi lain selain ke sana. Sampai nanti pada satu ketika mereka menemukan opsi lain, baru mereka jual emasnya ke salah satu calon pengganti US Treasury bagi mereka. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, benar. Itu yang aku lihat sih. Tapi memang emas ini kok, kalau aku sih udah nggak rekomendasi beli lagi ya. Walaupun aku akuin aku salah. Aku kan udah call jual pas 3334 kan. Ini Yap. naik lagi 36. Tapi aku lihat ini musuh emas itu selanjutnya kalau ada perdamaian antara Amerika sama China ini atau paling nggak ini kalau aku lihat ada data recovery ekonomi kok. Ini harusnya ini nggak bisa sejelek ini kok. Aku berapa itu kali ngobrol sama analis asing. Ini Amerika memang ekonominya turun, tapi Eropa sama China likely to surprise on the upside. Itu yang kita lihat. Kalau ternyata beneran itu ada surprise on the upside, lalu kebutuhan transaksinya itu meningkat, bank sentralnya nggak mungkin beli emas sekencang yang sekarang. Tapi ini Betul. view-nya udah view kuartal 4 ya. Ini udah nggak bisa lagi beli emasnya sebanyak yang sekarang. Jadi begitu ada tanda-tanda kemarin itu juga PMI di mana-mana udah naik. Kalau aku sih sekali lagi ya, walaupun kemarin aku salah, aku lihatnya emas udah nggak banyak. Iya, menurut saya 37, 38 Pak mentok Pak. 38, oke. Okay. Tapi emiten emas masih oke okay, kok. Nah, kalau emiten Nah, emas, sama. Nah, itu sama jadi emas tuh. itu Maka, salah satu call saya Pak di grup hmm? sejak akhir Agustus yang harus dilihat itu IPO anak usaha MDKA. Sempat Ya. mau pakai ticker yang berbeda, akhirnya pakai ticker emas gitu kan. Ya. Nah, emas ini jangan dilihat, oh 2025 nggak ada revenue, 2022 nggak ada revenue, baru ada revenue kecil-kecil, valuasi mahal. Yang dilihat resource reserve-nya, Pak. Itu stripping ratio-nya 0,5. Jadi gali satu, gali lagi udah emas, gali satu, gali lagi udah emas gitu kan. Stripping ratio itu Oh, sangat penting. iya. Oh, cuma setengah kali kok. Oh, really? Hah? Stripping ratio-nya setengah, Pak. Beneran? Stripping Enak ratio-nya banget kalau setengah. yang masuk begitu. Murah banget. Benar, Kali benar. dikit langsung jadi. Dan itu hubungannya sama biaya mining. Selain masalah resource reserve, biaya miningnya pasti murah karena dia stripping ratio-nya setengah. Jadi setengah apa satu OB satu emas gitu kan. Jadi itu Oh, pasti iya, 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 benar. eh, biayanya bakal murah dan Murah, dia oke. punya margin pasti bagus. Dan dana IPO yang dipakai sekarang itu kan memang untuk buat plan ya Pak ya. Ya kita Iya, benar. jangan harap, oh instan ini barang pasti laporan keuangan akan kinclong. Enggak, ini malah capex cycle gitu kan. Mungkin baru kelihatan Iya, benar. 2-3 tahun lagi baru dia kelihatan produksinya bagus gitu kan. Dan kita tahu ini ada yang luar biasa dari penjamin emisinya Pak. Trimegah biasalah sama barangnya Pak Boy itu udah langganan. Tapi Iya. ada satu
penjamin emisi yang lama tidak menjadi penjamin emisi tiba-tiba keluar Sinarmas Pak, DH. Oh iya iya, muncul lagi ya. Udah lama yang ada ya Pak ya. Benar, DH itu nggak akan keluar kalau tidak ada pemikiran strategik dari yang di IPO-kan. Jadi menurut saya off-taker dari emas ini ya kemungkinan ya DH apalagi DH kayak gitu. kemungkinan ya, attacker-nya. Iya 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 benar. Iya, iya. Kita simpel aja ngeliatnya. Itu nggak pernah satu circle gitu kan sama LG gitu kan kalau IPO. Ya, ya benar, jarang-jarang. Ya agak, ya menarik itu Benar, ya itu adanya. itu nggak pernah satu circle dalam IPO Hmm, apapun yang ditangani LG itu nggak pernah ya. DH satu circle gitu kan. Jadi ya ini patut jadi perhatian lah. Bagi saya emiten emas ini IPO bukan yang arah-arah. Itu lupakanlah, mau arah-arah itu lupakan. Tapi kemungkinan naiknya besar. Udah gitu aja. Jadi kalau dapatnya berapa ya mungkin dapatnya sih kecil ya, nggak mungkin dapatnya yang kayak oh dapat 20% kayak aman kayaknya enggak sih. Enggak lah, agak ini. Itu tipe tipe yang bakal naik lah. Itu biasa. Iya, iya. Amin. Walaupun ya harus diekspektasikan ya Pak ya. Harus Iya diekspektasikan. benar. Hmm. Nah, kembali lagi Pak ke pokok bahasan. Kita kan tadi intermezzo nih emiten yang mau IPO Iya. emas. Nah, kita kan tahu Pak bahwa sebetulnya yang jadi target sell off itu barang-barang yang banyak asingnya. Karena asing kan butuh waktu untuk digest. Biasanya kan kalau Kemenkeu baru ini ada menteri baru, mereka kan harus istilahnya kalau Roadshow di dulu fund lah. itu kan ada analis meeting. Ya, Analyst meeting. Ya 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 benar. ini kan ada roadshow. Mereka harus ngomong, mereka harus sampaikan visi misi mereka itu apa gitu kan terhadap Iya. kliennya mereka ya fund-fund yang mau investasi di Indonesia. Biasanya berapa lama sih Pak? Kalau aku lihatnya sih ya, kalau mau full ini sih orang mesti lihat satu kuarter. Lihat full. Ngelihat Oke, full jadi itu satu kuarter, tapi ini tergantung kalau di speed up kayak sekarang ya udah bisa online dan lain-lain 1 bulan harusnya kelar sih. Zaman oke, sekarang. oke, oke. Nah, kira-kira Pak, seperti yang tadi kita sampaikan kan memang target sell off-nya kita udah expect lah. Bahkan tadi saya pun sempat ngomong, udah ini bank udah di sell off, jangan buyback bank lagi. Jangan bebek Jangan lagi benar buyback, ya. jangan buyback lagi, kita tunggu sampai nanti memang waktunya entry untuk trading only gitu kan. Kita Iya, manfaatin benar. technical report dan untuk trading. Nah, dengan pelemahan yang tadi Pak Farul bilang, ada Hmm. kemungkinan pelemahan terjadi, namun terbatas ya Pak ya, baik itu bond yield, baik itu di IHSG, ataupun di USD IDR kita. Nah, Iya. kira-kira Pak, seberapa jauh sih Pak, kalau dari prediksi Pak Farul sendiri, kalau saya kan tadi kan 76 nih Pak, kalau Pak Farul kan Iya. tadi sempat ngomong, kemungkinan besok jarum terus mantul gitu kan. Nah, kira-kira faktor Iya. triggernya apa sih Pak? Kok bisa secepat itu? Fak- Faktor triggernya nanti ada komunikasi awal dari Kementerian Keuangan kok yang memberikan assurance bahwa arahan dari ekonomi nanti akan tetap bisa dikomunikasikan dengan baik ke market. Apapun itu harus bisa dikomunikasikan. Oke, berarti kata kuncinya adalah komunikasi ya Pak, ya? Di mana Kata se- kuncinya komunikasi di market itu tak kenal maka tak sayang sebagus apapun kalau nggak kenal itu kita jauhin dulu. Itu yang lagi kejadian sekarang. Jadinya kita sangat nunggu Menteri Keuangan baru itu berpidato di depan umum. Itu paling tunggu. nah, masalah kredibilitas nih Pak. Kan kalau kita Ya, tahu Bu SMI ini kan global player ya. ya, Sedangkan penggantinya ini kan tidak banyak berkiprah di kancah global nih. ya. Nah, kira-kira gimana nih Pak? Saya rasa tidak ada hal yang tidak tidak perlu apa namanya tidak dipelajari, tidak bisa dipelajari. Yang sekarang ini PR-nya adalah dari Kementerian Keuangan harus introduce Menteri Keuangan baru keliling ke mana-mana, harus keliling dunia, harus ke Amerika, ke Singapura, ke Hong Kong, Dubai, Frankfurt dan semuanya ke London juga. Ini harus diceritakan dan harus tetap memberikan situasi yang firm bahwa tidak ada perubahan yang material di Indonesia. Kalau memang semuanya inline, seharusnya market bisa kembali lagi. Ini prosesnya yang akan kita lihat sebanyak apa dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Nah, ada juga yang bahas mantan
Menteri Keuangannya ini juga orang market, Bapak Ibu. Jangan dibilang nggak paham, dia juga paham. Ini yang saya rasa mudah-mudahan itu bisa dikomunikasikan dengan baik nantinya ke depan. Ya Itu butuh diharapkan roco, intinya roco. benar dan diharapkan karena dia mantan orang market kan dia lebih tidak tone deaf ya Pak ya terhadap Ya, lebih pergerakan tidak tone deaf, benar. ISG seperti itu. Oke, Iya, nah benar. kalau dari stance-nya sendiri Pak, kira-kira kan memang ini lebih ke arah apa ya, lebih berani ya. Apa sih Pak yang Iya, kira-kira bayangan Pak Farul? Saya tahu nih, memang dia kan belum ada statement apapun. Tapi ada bayangan nggak sih iya. Pak? Apa yang bakal jadi gebrakannya dia? Kalau saya rasa sih gebrakannya terutama itu untuk income ya, untuk income terkait pajak, aku rasa sih dia harus solve segala hal yang berhubungan sama Cortex sehingga compliance-nya bisa meningkat. Nah, itu dia harus solve sama masalah Cortex dan di satu sisi juga ini harus solve juga yang kejadian di bea cukai kok terkait dengan ilegal cigarettes yang tinggi. Aku udah lihat yang mesti dilakukan income karena problem Indonesia itu income pada dasarnya. Ya, ya, ya. Kalau masalah ini Pak, underground ekonomi Pak. Iya, underground ekonomi itu sebenarnya harus diselesaikan lewat formalisasi kegiatan ekonomiku. Jadinya yang underground ini di-incentivize, diampuni asal mau jadi formal, bikin NPWP mulai sekarang rutin bayar. Yang dulu-dulu jangan nggak usah dibahas-bahas, itu saran saya yang paling utama. Oke, nah Karena kemungkinan yang kemungkinan untuk tax amnesty Pak. mudah-mudahan kok, karena yang saya lihat ya ini dari sudut pandang analis, tahun ini income mungkin agak berat ya, gara-gara ada di awal tahun perlambatan ekonomi dan lain-lain. Aku sih berharap memang periode-periode seperti ini nih, ketika rekonsiliasi sudah dilakukan dengan berbagai macam player, berbagai industri, saya sih sangat encourage pemerintah lakukan tax amnesty. Mudah-mudahan ya. Iya, yang saya Tapi dengar kan memang belum targetnya tentu. targetnya kan Q1 tahun depan ya Pak, saya dengar-dengar. Amin, mudah-mudahan tercapai. Kalau ada yang nanya, saya lihatnya itu harus dilakukan, Bapak Ibu, karena memang sekarang ekonomi ini dibutuhkan itu bisa berputar kembali. Untuk memutar kembalinya, ini ya, nggak memang harus ada beberapa hal yang bisa apa namanya itu meningkatkan trigger perputaran lagi. Nah, untuk emas itu harus diamnestikan karena kalau banyak aset-aset besar yang tidak bisa berputar itu yang jadi nanti kehilangan di ekonomi kita tinggi. Betul, karena Jadi mesti sebetulnya dihindarin lagi. saat ini bukan rakyatnya nggak punya uang, tapi beberapa concern itu rakyatnya nggak punya uang secara pajak, Hmm. sehingga banyak pebisnis yang ngerem transaksi, banyak kita ngomong lah yang level-level toko, Pak, itu banyak sekali yang mengurangi size karena Jadi dikejar-kejar nggak, pajak yang nggak ya, rasional kayak gitu-gitu kan. Jadi benar. Karena itu habis ini memang harus ada pengampunan, harus ada sistem baru kok. Sistem baru kemarin ada Cortex, ini harus apa namanya harus dikejar lah kira-kira seperti itu. oke, oke. Nah, sebetulnya kalau kita ngomong tren masalah kenaikan yield sementara di Indonesia, ini kan sebenarnya ada satu fenomena yang menarik, Pak. Kenaikan yield yang kelihatannya bukan sementara, tapi lebih permanen, yaitu di UK dan di Di Jepang. Jepang, Jepang itu kemarin itu udah nggak akan balik itu kayak lama. Nah, Memang kalau kalau yang di Jepang kan kalau kita memang Jepang sangat confident nih, Pak, bahwa dia kan pasti adjust terhadap PM-nya inflasi. itu pasti akan adjust tapi tadi tadi pagi ya PM-nya Jepang mengundurkan diri. PM Jepang Yap, mengundurkan diri, jadinya yen-nya agak turun dulu. Kalau kalau aku lihatnya, aku itu nggak lihatnya perubahan ya tetap yen itu underlying-nya inflasinya kencang nih, tinggal nunggu waktu ini yen-nya naik. ini tinggal nunggu waktu kapan mereka berani melepas. Karena kan pasti ada shock ya, Pak ya. Iya benar, shocknya Pasti akan itu ada lumayan temporal shock. temporal shock. Itu yang gue lihat. Nah ini yang paling aku takutin ketika yen menguat banyak nanti. Kita jangan lupa begitu ada lihat yen menguat banyak banget itu bisa negatif ke market kita. Jangan lupa take profit ketika itu nanti kejadian. Ini belum nih sekarang. Ya, itu bisa jadi indikator sih. Karena kalau yen menguat Iya. banyak, otomatis semua company yang punya hutang dalam bentuk yen yang carry trade itu pasti liquidate aset untuk Ini kudu balikin aset benar-benar. Iya. Japan yen mereka. Untuk Hmm. bayangan itu kejadian pada bulan Agustus ya 2024
4 atau 23 ya, saya lupa tuh. 2024 dua itu puluh empat ya, tahun lalu. Agustus 24 ya. Ya, ya. Itu persis dari yen 102 ke 116. 15% Yes, itu menyebabkan shock seperti itu. Nikkei sampai ya, minus 15% ya, Pak ya. iya Jadi benar. bayangan Ini, bayangan saya kalau yen udah di atas 120 itu lampu kuning ya, Pak ya. iya benar. Kayak gitu. Nah, tadi ini ada fenomena yang menarik juga, Pak. Ada selebrasi, Pak, dari turunnya SMI. Yaitu saham-saham rokoknya demo, Pak. Langsung naik semua. Ya Rata-rata itu. belasan persen. Nah, memang ceritanya memang kalau Ibu SMI turun, ini perubahan mindset kok. Di mana-mana sahamnya juga ganti nasib. Kalau yang kemarin-kemarin saham bank yang keren, konsumer dan rokok yang turun, ini habis ini sebaliknya ini. Saham bank susah naik, tapi konsumer sama rokok ini bisa meningkat kalau aku lihat. Nah, sebetulnya ini, Pak, kalau rokok kan kita jelas tahu ya. Memang dari Hmm. dulu kan kita tahu bottleneck dari harga saham rokok itu kan ya Hmm. kurang lebih masalah cukai lah. Cukai Cukai ya. semakin Hmm. naik, rokok ilegal semakin santer karena Hmm. insentif rokok ilegal semakin gede gitu kan. Nah, walaupun ini SMI-nya diganti, belum tahu apakah cukai rokok akan dibenahi apa enggak. Kenaikan yang terjadi kan memang pure sentimen gitu kan, Pak. Tapi Iya kalau benar. masalah consumer nih, Pak, banyak orang yang masih meragukan masalah consumer karena kan merasa ya nggak bisa dipungkiri daya beli kita ini kan sebenarnya udah menurun sejak awal tahun ya Pak ya hingga saat ini. Iya benar. Iya. Hmm. Nah, itu kira-kira apa sih Pak yang bisa men-trigger konsumsi itu Pak? Yang paling bisa men-trigger konsumsi ya ini kebetulan ya ada Menteri Keuangan baru dari saya dari pelaku pasar menyarankan Bapak Menteri Keuangan belanjalah secepatnya sebanyak-banyaknya. Itu yang paling kita butuhkan sekarang. Kerannya itu dilepas, itu yang paling kita butuh sekarang. Sehingga teman-teman di daerah itu juga tidak kesulitan, belanja Pemda bisa kembali, nantinya juga eksekusi program pemerintah diadakan secepatnya. Terlepas segala macam kontroversi terkait dengan programnya kok, itu emang ada juga yang perlu kita kritisi ya. Tapi yang paling penting sekarang itu adalah belanjanya harus digaspol dulu, belanjanya harus digaspol. Ketika uang sampai ke masyarakat ini yang nanti akan menjadi apa namanya sentimen positif untuk sektor terkait dengan konsumsi. Karena itu aku masih percaya menuju APBN kuartal 4 2025 dan 2026 kita dari belanja negaranya itu lagi berubah dari low base ke high base habis ini. Oke. Nah, untuk belanja sendiri kan kita tahu nih Pak bahwa dana SAL kemarin pun itu kan sisa anggaran lebih juga tidak Oke, dialirkan ulang, tidak dibagi, ya. malah dialokasikan untuk setoran modal Danantara ya Pak ya. Sorry, setoran modal Iya. untuk koperasi merah putih lewat perbankan, diinjek Nah, lewat mudah-mudahan perbankan. udah nggak ada lagi kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi, Mudah-mudahan ada lagi. Habis ini harus belanja beneran. Nah, itu udah selesai. Ini banyak yang ketahan kemarin. oke. Nah, biasanya draft APBN 2026 kan keluar bulan September Oktober ya Pak ya. Iya, benar. Nah, itu kira-kira ada yang diharapkan nggak, Pak? Kalau yang kita harapkan di 2026 ya, habis ini ada Menteri Keuangan baru, kita mengharapkan postur APBN yang lebih realistis, yang menjelaskan nih kemarin ini ada peningkatan pajak 13%, peningkatan pajaknya itu dari mana? Itu harus dijelaskan apakah akan ada pajak baru. Yang aku lihat ya yang harus ditingkatkan itu sebenarnya compliance-nya itu yang pajak online kok. Itu Oke, harus dibahas kira-kira. oke. Nah, itu dia. Nah, Nah, habis itu juga nggak di pajaknya, di spendingnya juga harus ada rasionalisasi. Nah, oke. misalnya untuk upsize dari program pemerintah di 2025 itu seperti MBG sama Koperasi Merah Putih ini ya diharapkan 2026 kenaikannya kalaupun besar itu harus dijelaskan. Masalah utama dari kenaikan besar itu adalah kenaikan besar yang tidak bisa dijelaskan. Itu permasalahannya. Nah, dan dari kemarin itu kan permasalahannya sebenarnya simpel, Pak. Kita punya GDP ini kan memang konsumsi kita lagi stuck. Investment kita so-so gitu kan. Kita kan tinggal berharap pada government expense nih. Iya, Government benar. expense-nya sendiri kan dari kemarin juga pendapatan daerah dari pusat ini kan di-cut segitu drastis.
sampai daerahnya Iya, panik, sampai naikin IMB berpersen-persen panik gitu kan. iya benar. Nah, untuk fixed cost-nya aja mereka sampai panik kayak gitu, Pak. Gimana mereka mau belanja dan dari mana nih, Pak? Oh, belanjanya untuk naikin fixed cost ya pada dasarnya memang harus ada realokasi kok di sini kok. Nah, Ah, realokasi ini ya kalau dari pemerintah itu disarankan. Ini kan kemarin ini kenaikan untuk MBG itu besar sekali. ah, ah. Kenaikannya itu besar sekali. Itu sebenarnya kenaikannya itu tuh mesti harus dikaji lagi. Harus Oke, disesuaikan. Ini kan sebenarnya per hari ini baru baru jadi itu 7.200. Nah, oke, baru jadi 7.200. Nah, pertanyaannya adalah kita mau genjot sampai 32.000 itu secepat apa? Lalu nanti kualitasnya seperti apa? Itu harus menjadi benchmark untuk 2026. Itu yang saya lihat. Jadinya kalau ada realokasi dari anggaran MBG tadi, itu harusnya bisa untuk berbagai anggaran lain untuk meningkatkan daya beli. Fokusnya harus di daya beli sekarang. oke. Nah, terkait dengan fokus di daya beli, Pak. Ini kan kemarin juga ada ini ya, burden sharing dari pemerintah ya, dari BI dan Iya benar. pemerintah yang terbaru bahwa mereka juga akan eh, BI akan membeli surat utang negara 200 triliun Nah, ya, Pak ya. Nah, ini saya coba luruskan. Nah, yang Ah, burden sharing diceritakan kemarin itu bukan beda dengan burden sharingnya COVID. Jadi, oke, yang kemarin diceritakan burden sharing itu tidak ada dalam ini prosesnya Bank Indonesia cetak uang kayak zaman COVID. Tidak ada. Yang oke, kejadiannya itu seperti apa? Ini kan sehari-hari BI udah rutin itu beli betul, obligasi di pasar. Udah itu normal. Everyday BI beli beli dan betul, betul. jual obligasi. Nah, jadi ceritanya tuh gini. Jadi, selama ini Koko, ini misalnya pemerintah menerbitkan obligasi rate-nya 6,3%. Sekarang kan yield 6,3%. Oke, 6,3%. Nah, kalau pemerintah, nah, habis itu pemerintah dapat uang kan? Nah, dapat uang ya, kalau sebelum dibelanjakan itu bisa ditaruh sebagai reserve-nya pemerintah di Bank Indonesia, itu dapat bunga 4% kok. oke, Nah, 4%, 6,3, ada selisih 2,3%. Ya kan? oke, Ada selisih 4 sama 6,3. Nah, yang di burden sharing kan, jadi ya, nah ini ya, selisihnya berarti ada 2,3%. Itu net interest marginnya Bank Indonesia yap, dari aktivitas bersama dengan pemerintah. Nah, yang dilakukan burden sharing saat ini bukan cetak uang. Jadi kalau ada media bilang cetak uang, katakan itu salah. Tidak ada dampak ke money supply-nya, tapi ini sebenarnya mengubah apa namanya itu menggeser yang mana yang tadinya itu pemerintah dapat bunga aja dari meletakkan reserve di Bank Indonesia itu 4% dinaikkan tempat tambah. Ya, berdasarnya nanti dibagi dua kan, 2,3 bagi dua. Itu. oke. Berarti dengan kasaran nih Pak, 200T ini dari neracanya BI sendiri ya Pak ya, bukan new money ya Pak ya, yang Bukan new dimasuk. money dari neraca BI sendiri, bukan new money. Bukan new money Ya, baru, ini neraca BI sendiri. Jadi pada dasarnya ini berbagi burden sharing aja. BI kan biasanya terima duit lebih banyak, ini terimanya lebih betul, sedikit. Dan kalau kita betul. lihat tahun ini sebenarnya kalau dengan potensi ada 200 triliun yang ada di obligasi, sebenarnya burden sharing dalam hal ini itu kurang dari 5 triliun koko tahun ini. Jadi aku lihatnya media untuk hal ini terlalu membesar-besarkan. Ini bukan Oke, cetak uang, walaupun sama-sama burden sharing. Berbagi yang tadinya BI dapat bunga lebih tinggi, ya bayar bunganya lebih rendah, ini dapatnya lebih tinggi, sehingga negatif carry-nya pemerintah minimum. Nah, ini lagi, oke, kenapa ini tidak cetak uang? Gara-gara pemerintah untuk bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari BI ini harus naruh uang di Bank Indonesia. Jadi gini, apa namanya BI beli obligasi, tapi pemerintah kalau mau dapatnya harus naruh juga di bank duitnya di Bank Indonesia. Jadinya BI ekspansif, ya beli obligasi, ngeluarin uang ke sistem, lalu sistemnya dalam hal ini pemerintah beli balik obligasinya di BI net off zero, koko. Money oke, supply-nya kok. Nah, baru burden sharing-nya tercapai. Kalau
tidak diberlakukan pemerintahnya naruh duit di BI, dia nggak dapat. Itu kira-kira sense dari burden sharing. Ini bukan money printing. Kalau aku bilang salah yang menginterpretasikan itu sebagai Oke. cetak uang. Berarti ini BI belinya dari pemerintah ya Pak ya? Bukan operasi pasar beli dari sekunder ya? Beli dari sekunder. Yang Beli ini dari beli sekunder. dari sekunder. Beli Berarti dari yang sekunder, operasi dibeli, pasar. berarti yang dibelikan dari investor, katakanlah seperti itu ya Pak ya? Yes, dibeli dari investor, terus kan BI, terus kan pemerintahnya mau dapat burden sharing. Oke, pemerintah Betul. dapat dana, costnya 6,3%. Pemerintah mau mengurangi burdennya dengan dia placement lagi di Bank Indonesia. Kalau dia mau nurunin burdennya, placement di Bank Indonesia dia dapat 4% yang biasa, tambah yang burden sharing sekitar 1,1%. Nah, Nah, dapat sekitar yang 5%. Nah, di situ. yang di placement ini Pak, ini berasal dari mana Pak? Dari SAL atau memang udah ada dana alokasi Pak? Ini dana yang termasuk dalam SAL, kira-kira seperti itu. Oke. Sebelum dibelanjakan. Sehingga, in a sense ya, kalau orang keuangan bilang, negatif carry yang terjadi untuk pemerintah ketika dia menunggu belanjanya realisasi, negatif carry-nya turun. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada Jadi yang gini. nanya, plasma di BI pakai duit apa? Pakai ada excess money-nya pemerintah alias SK, kira-kira gitu. SAL itu SAL taruh sisa di BI, anggaran. kan lebih, bisa kan lebih. Taruh di Ya, BI bayarkan bunganya lebih tinggi. ya. Jadinya biaya fiskal pemerintah bisa ditekan. Nah, ini bukannya tidak bisa dikritisi, kita kritisi juga. Karena pada dasarnya ini memindahkan profit dari profitnya BI atau surplusnya BI langsung ke pemerintah, kira-kira seperti itu. Harusnya Nah, BI-nya cuan lebih dong. oke. Ya, cuannya BI berbagi. Itu yang namanya burden sharing, Bapak Ibu. Nah, Bukan cetak uang. Cetak uang beda. Kalau cetak uang, zaman COVID itu benar. Beli di pasar prime primer. Kira-kira seperti itu. nah, jadi kalau mungkin disederhanakan gini, Pak. BI ini kan operasi pasar ya, beli pasar sekunder. Ya, Sehingga investor-investor yang mau jual obligasinya, yang selama ini duitnya ditabung, ya. bisa dibeli oleh BI di harga, kan sekarang bisa kita bilang harga yang udah cukup naik ya Pak ya, cukup Ya. cukup premium lah. Bukan di Hmm. harga bawah nih. Karena yield 6,3 kan cukup premium. Ya. Sehingga investor yang awalnya duitnya nggak muter, yang berupa obligasi, sekarang terima cash dan bisa muter. Harapannya kan di situ Yes, ya Pak benar. ya. Iya, Dan di benar. satu sisi, bunga yang dimiliki pemerintah dari budgeting yang belum dibelanjain, dibungain lebih gede sama BI. Sehingga pemerintah ada other income. Dari 4% Yes. nambah 1% itu kan berarti ada other income Yes. 25% gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi pendapatan pemerintah juga nambah. Yang jadi korban di sini apa? Yang jadi korban adalah BI-nya cuannya berkurang, which is Yes. it's okay karena BI It's okay. tujuannya nggak melulu cari duit gitu kan. Yes, benar. Kalau buka, ini lihat reportnya Trimegah kemarin ya. Kalau kita lihat di balance sheet-nya Bank Indonesia itu akumulasi surplus dari kegiatan moneter itu 370 triliun, Koko. More or Yap, less. yap. Ada 370 triliun. Jadi kalau aku lihat ya apa namanya untuk sharing ini ya nggak apa-apa. Ini pada dasarnya lagi membantu pemerintah. Tapi memang konsekuensi di masa depan kan nantinya kalau BI surplus bisa balik itu jadi PNBP kan. Nah Hmm. PNBP tahun depannya itu lebih kurang kira-kira seperti itu. Ya, kasarannya inilah BI ini liquidity provider lah. Kalau di saham kita Yes, ngomongnya kayak gitulah. yes, benar. Bayangkan, nah ini ya kenapa kita beris banking ya. Bayangkan ini terjadi pada banking juga. Nah, Nah, sederhananya seperti hubungannya itu, Pak. sama banking sesimpel apa? Bank kalau butuh duit overnight itu kan pakai 7 days reverse repo rate kan pasti minjemnya ke BI. Nah, kalau BI Iya, cost of benar. fund-nya yang dari 4,5 jadi 5, sekian, berarti kan cost of fund-nya BI kan naik. Berarti overnight Iya, benar. charge-nya ke bank-bank kan pasti naik. Jadi bank-bank kalau Iya. kalah clearing pinjam duit ke BI pasti cost-nya tambah gede. Yes, benar. Itu kasarannya kayak gitu. Itu kenapa kok ini jadi salah satu eh,
nilai pengurang dari Big Bang saat ini. Jadi Banks begitu kalah clearing dijamin pasti babak belur karena overnight charge dari BI-nya gede. Karena burden sharing ini pasti di pass on ya Pak ya, nggak mungkin ditelan BI kan, Iya, iya nggak mungkin ditelan BI ini pasti di pass on lah. pasti di Kira-kira pass on seperti untuk itu. Iya, klien-klien yang melakukan overnight yang kalah clearing itu kan Pak. iya, iya benar. Oke. Ini buat teman-teman yang nanya emiten, jadi buat teman-teman kita memang nggak bahas emiten ya. Di sini kita lebih bahasnya makro dan Mas makro. kalian mau kalian mau tanya sampai berbusa juga kita nggak akan bahas emiten seperti itu. Nah, kira-kira Pak, kalau kita ngomong sektor konglo kan berarti masih kemungkinan dijadikan risk trade off ya Pak ya, karena kan kalau kita tahu arahnya suku bunga juga turun, orang kan pasti cari risk trade off ya Pak ya. Nah, kenapa saham konglo Pak? Yang aku lihat saham Konglo ini memang ya karena aku masih lihat ya dengan jumlah cash yang dimiliki Konglo ini tinggi, masih ada satu leg lagi of corporate action, Bapak Ibu. Oke, Masih ada corporate satu action. leg lagi paling nggak harus kelar. Cuman corporate actionnya mesti kelar tahun 5 tahun depan nih kok. Karena kan ini beres-beres. Kalau memang itu teorinya Koko tadi ada tax amnesty, terus berbagai macam pembenahan ya di berbagai industri. Itu ada satu lagi paling nggak ini akan Konglo masih akan mensupport market kalau aku lihat timelinenya maksimal sampai bulan Februari tahun depan. Maksimal. Paling atau paling telat paling cepat sampai Desember itu yang aku lihat. Ya, karena ini ya Pak ya, kita bet on corporate action M&A lebih tepatnya ya Pak ya. M&A, M&A, makanya kita lagi lihat sekarang perusahaan emas ya, ada yang anti amateri megah, ya jangan lupa silahkan dipesan kalau cocok. Nah, ini masih satu leg lagi, terus dari apa namanya berbagai grup besar kita harus aware ya, mungkin kita lihat juga ya, even grup kayak Indofood juga cash-nya lagi, tapi gua nggak tahu kalau Indofood itu kalau cash gede, kita justru takut ya kok ya. Ini itu Berarti kebalikannya kali itu kalau Indofood. kalau saya lihat gini sih Pak, basically Ya, emitennya Salim ini kan memang rich cash. Contoh nih, by the cash, time ya. LSIP itu harga 700-an, dia pernah hampir satu kali cash Pak harganya. Di tahun lalu itu harganya LSIP satu kali cash. Iya Cashnya benar. di 700 sekian, bahkan sempat jarum harganya itu di bawah cash gitu kan. Iya, iya. Nah, ini memang tipikal dari emiten Salim ya. Benar-benar. Memang terlalu rich cash sehingga nggak bisa terlalu ekspansif. Dia ekspansif juga mau cashnya dipakai juga nggak bisa kemana-mana. Akhirnya malah M&A Oh, yang boten-boten malah kontraproduktif ya kalau saya lihat. nah, Contoh, itu yang paling aku takutkan kalau Indofood kan pengalaman kalau duitnya banyak, nanti keluarnya itu yang bikin kita puyeng kok. Cara keluarnya itu bikin pusing biasanya. ya Itu tuh takutnya masalahnya kayak paling kapan gue hari takutin. itu kan. Kayak kapan hari itu, apalah sih apalah dibeli sama dia kan, waduh kan. Itu Dan itu gua nggak kelemahan tahu. Ada company. alasan nggak itu nggak kejadian sekarang? Harusnya enggak sih, Pak. Harusnya enggak. Harusnya enggak ya, Karena kayak gitu lagi kalau kan. kalau saya lihat sih sektor consumer ini lagi berhati-hati untuk M&A ya, Pak ya. Karena kita lihat Oke. yang sebetulnya paling getol M&A itu kan Unilever kan. Iya benar. 2018-19 itu kan dia terjebak dalam growth trap, mereka nggak bisa growth, akhirnya mereka agak sluggish, agak ini ya, kurang bijak lah waktu M&A ya. Iya benar. Hmm. Kayak gitu. Nah, dalam kondisi Indofood, saya lihat mereka ini kan kondisi growth-nya masih dapat dari dalam dan luar Indonesia. Hmm. Apalagi di luar Indonesia, di daerah Afrika itu growth-nya bagus banget gitu kan. Bagus Jadi, banget benar ini. menurut saya sih, mereka daripada akuisisi produk yang boten-boten, lebih ke arah ini ya, Pak ya, ekspansi produk sendiri ya. Iya benar. Kalau aku rasa kalau Unilever beli yang boten-boten itu udah selesai lah kok. Itu harus lu kelarin konsolidasi. Justru kalau Unilever itu ceritanya kalau dia ada jual brand baru benar. Udah nggak boleh beli Betul. lagi, udah susah. Betul, mereka harus buang-buang brand karena prinsipnya mereka sendiri itu salah, Pak. Kalau Unilever itu menurut saya mereka perusahaan global, akuisisi produk lokal untuk diglobalkan. Mereka nggak ada sama Oh, sekali eh, melihat kekuatan perspektif dari ya. masing-masing brand.
Contoh, Oke. eh teh gitu kan. Teh Ya. yang dia akuisisi akhirnya dilepas lagi gitu kan. Hmm. Karena itu satu brand yang menurut saya teh itu setiap daerah punya tehnya sendiri, Hmm. punya karakternya sendiri dan punya penggemarnya sendiri. Nggak serta Ya merta lu bisa mau bikin yang dibuat jadi national product itu nggak gampang nggak kayak gampang bener. gitu. Dan mereka itu selalu berkaca dari kecap bango yang bisa dinasionalkan. Mereka berharap Tidak semua produk semudah itu. bisa di mereka berharap semua produk yang diakuisisi bisa dinasionalkan gitu kan. Nggak seperti Ya, itu gitu nggak kan. bisa kok. Iya. Kayak gitu. Jadi Itu kayak di ya, kampung gua aja kalau tehnya kita punya teh kayu aro namanya kok. Nggak ada di sini di nah, Jakarta. Tapi jagoan di nah, daerah benar. betul. Jadi kan ada beberapa brand itu kan yang memang tidak bisa untuk dinasionalkan, Pak. Beberapa komoditi itu tidak bisa dinasionalkan gitu kan. Dan Iya. cara berpikir mereka masih cara berpikir global brand gitu kan. Ya, Sedangkan benar itu musuh setuju mereka banget. sekarang, musuh Unilever itu bukan global brand, tapi Lokal. local brand. Kayak gitu. Jadi ini tantangannya dia di sana sih. Dan menurut saya Indofood jago untuk localized product. Jadi bukan treat Indomie as a global brand or mereka punya barang as a global Iya, brand, tapi mereka mengikuti selera lokal. Ya paling iya simpel lah. benar. Kita Indomie di setiap region pun punya karakter sendiri gitu kan. Jadi bukan mereka Iya benar. memaksakan produk yang di Indonesia berhasil untuk berhasil di semua negara, tapi mereka mencoba Iya benar. localize gitu kan. Nah, ini yang nggak dipunyai sama Unilever. Makanya menurut saya sih harusnya kejadian di Unilever tidak akan terjadi di Indofood walaupun cashnya Indofood ya. gede kayak Cashnya gede gitu. ya. Harusnya harusnya lebih wise lah ya, lebih pintar lah itu harusnya. Betul, dan mereka nggak ada masalah dengan growth. Masih belum ada masalah dengan Nggak ada growth ya. Belum ada ya. kayak Masih gitu. ya masih ada masalah. Benar. Nah, ini buat Lebih teman-teman yang wajar. nanya sektor perbankan tadi udah dibahas ya. Ikutin aja dari awal, jadi kita nggak review lagi. Nggak Dan diskusi lagi. kenapa nggak bahas emiten ya? Karena memang kita fokus ke makro gitu loh. Kita Kita bahas nggak makro. fokus. Kalaupun ada emitennya, kita masih makro-makro lah bahasnya, nggak nyampe detail lah. Ini Betul, betul. flow makronya. Betul, kita ngomong flow makronya, kita ngomong flow bisnisnya. Kita nggak ngomong Iya, spesifik per emiten seperti itu. iya. Nah, Anyway, kira-kira Java Pak, gimana menurut lo kok? Poultry, oke. poultry. Poultry ini terus terang Pak, kemarin minggu lalu ya, saya sempat call Trio Poultry. Saya sempat call Trio Poultry, Java, Cepin, sama Malindo. Nah, Iya. sebetulnya Jewel in the Mud ini kan Malindo ya. Jewel in the Mud ini kan Malindo Malindo menurut kan. lo ya? Karena growth-nya itu kan luar biasa. Tapi kalau kita ngomong potensi mold capacity dari MBG, ini Ya. nggak bisa diambil oleh Malindo yang masih kecil. Oh gitu ya. Nggak bisa, karena butuh skill kan, Pak. Butuh Iya skill. benar Dan benar kemarin sekali. kan akhirnya di-announce, ya yang kita ngomong dari tahun lalu bahwa MBG ini butuh Iya. protein yang surplus ayam, ya akhirnya yang di-announce kan Java. Java benar ya. Ya, bagi saya sih, poultry ini secara laporan keuangan setahun ke depan menarik, Pak. Karena apa? Salah satu bargaining position kita itu kan untuk impor jagung ya dari Amerika. Iya benar benar. Iya. Dan Amerikanya Dan mau potong kan? betul, dan harga jagung di Amerika surprisingly, Pak, pada waktu kita di sini musim tanam, even kita impor dari Amerika itu lebih murah daripada harga jagung lokal. Oke. Iya iya. Jadi sebetulnya dengan kita impor jagung ini bisa balancing harga pakan. Sedangkan kita tahu sendiri harga ayam potong ini udah rebound. Telurnya Iya stabil, benar. ayam potongnya rebound, dan harga pakan potensi turun. Jadi harusnya sih secara laporan keuangan bagus ya. Bakal bagus ya. Aku juga lihat bakal oke nih harusnya. Lawannya Betul. satu aja kok. Gua lihat ya, jangan sampai nih harga ayam terbang. Kalau harga ayamnya Ya, terbang lagi, gue yakin bakal muncul yang namanya kontrol harga gitu-gitu. Itu kacau tuh, betul. jangan Kalau sampai. sampai ada Itu musuh kontrol utamanya. harga, nanti ada lagi namanya Selesai. korban minyak goreng, korban beras, nanti ada lagi korban ayam nih. Sedangkan pemain Korban ayam ayam, makanya nggak banyak pemain ayam. Jadi pasti emiten ini kena kawan. semua nih. Kalau ada Ya, kontrol harga jadi pasti memang mati nih. gue paling butuh ini tiga pemain ini lu jaga harganya jangan sampai kenaikan. Kalau naik nanti lu sendiri yang susah.
Itu yang paling gue takutin. Betul, betul, betul. Mereka harus inilah, harus mulai berani turunin harga sih, Pak. Iya benar. Harus berani turunin harga. Toh Nggak harus harga turunin pakannya harga, juga tapi harganya attainable lah. stabil. Harganya mesti Ya, attainable. Ya. ya. Nah, kalau dari sektor komoditi sendiri, Pak, saya kan masih nih sampai 2028, saya koper, 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 koper nih. Ya, Nah, kira-kira dari ya. Pak Farul ada tambahan nggak nih? Aku setuju kok, masih koper, masih bakal jalan ya. Ini masih cerita investasi di Amerika. Aku rasa apa namanya Amerika ini kebutuhan capex-nya ini naik lah tetap. Ini masih jalan. Terus juga berikutnya juga yang mesti kita aware industri pertahanan di mana-mana bakal naik kok. Yap, Mungkin koper juga masih related ya. Ini yang yap, kalau aku lihat juga, ini industri pertahanan ini bukan masalah Indonesia aja, ini regional semuanya naik. yap. Kebutuhan Ni- timah, kebutuhan copper ini bakal naik, nikel ini bakal naik. Mungkin kalau nikel Yap, kasusnya masih oversupply, copper belum. Copper ini bukan super supply tapi bottleneck. Copper betul. gua masih masih oke lah lihat. Koper ini kasusnya kayak nikel tahun 2020. Jadi Yes, dikala baru mulai. demand-nya meledak, produksinya Hmm? itu nggak ada yang punya. Tergantungnya Yes, cuma benar. sama Chile. Yang Iya, berikutnya kalau kita dikonsul baru Indonesia tuh, baru keluar tuh. iya benar. Hmm. Tantangannya kalau nanti udah terjadi investasi gede-gedean di koper, which is investasi itu kemungkinan kejadian 1-2 tahun ini, jadinya mungkin 28-29 gitu kan. Itu Iya kemungkinan benar. bottleneck-nya solve, harga koper cooling down. Nah, itu akan jadi koper seperti tahun 2024. Yang Iya menarik ini benar. sebetulnya Pak, adalah poin nikel. Nikel kita tahu kan, ini oversupply. Kita tahu Iya benar. nikel ini eh, berlebihan untuk dieksploitasi, overexploited. Iya. Nah, bayangkan ketika overeksploitasi ini berlangsung 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan dengan harga nikel di bawah, tiba-tiba resource nikelnya hilang. Wah itu menurut Kar- lu bisa kejadian itu kok. Bisa, Pak. Karena nikel ini nyarinya nggak segampang itu. Iya iya benar benar benar. Jadi, ini akan ada satu momen ketika sekarang oversupply, oke. Nanti akan ada satu momen ketika orang udah overexploited dari nikel, nikel ini tiba-tiba hilang. Iya iya biasanya ada fase kayak gitu tuh benar. Nah, tapi ini nggak akan dalam waktu dekat nih. Bayangan saya overeksploitasi kayak gini mungkin 2030 itu mungkin baru kerasa Agak tuh. lama kok, agak lama kok. Kalau aku sekarang fokus Betul, koper lah. Kalau nikel, nikel, betul, I don't know what betul. to bet on. Gak berasa, gak Mungkin berasa. waktu koper nanti bottleneck-nya beres, itu cari nikel menarik, Pak. Iya, itu siklusnya nanti ya. Ya, tapi itu masih nanti lah. Dan kalau saya sih masih percaya timah sih, Pak. Timah as ini atau tinsnya kok. Ya, karena kita cuma punya emiten timah satu yang scalable, mau nggak Iya, mau gitu kan, Pak. Jadi kalau mau secara nggak mau ya berarti timah komoditi, oke ya. Ini kayaknya orang-orang oke. global player kan, Pak. Kita supply kedua terbesar dunia ya. Timah di Indonesia ini terbesar kedua dunia. Jadi kalau kita Iya, setuju dengan story peralatan militer, tadi Pak Faru bilang, capex iya, di military advance ini kan naik terus. Kita juga iya, setuju masalah AI, data center, itu semua sih nggak lepas dari koper sama tin ya. iya benar. Jadi dua itu sih yang menurut saya potensi sih, copper and tin. Nickel nanti lah. Iya, oke. Kalau Nikel nickel nanti. menurut Nah, ada itu yang nanya juga Niko. Gold 5.000, gua sih kagak, gua nggak ikutan gold 5.000. Tahun depan ada recovery, satu Pak. Udah nggak. ada satu momen ketika bank sentral ini butuh duit, Pak. Nggak cuma kita aja yang butuh duit. Bank sentral itu Iya, juga bisa butuh duit. Masa dia mau beli aset mati terus? iya, iya, benar, 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 benar. Jadi bedanya gini, US Treasury itu mereka diem, mereka dapat duit, mereka dapat bunga. Emas, mereka Iya, nggak jual, benar. mereka nggak bisa realize profit. Jadi Iya, benar. satu-satunya cara untuk cuan dari emas itu capital gain. Kalau ada capital gain, Iya, mereka pasti buang. Ketika ada opsi yang bisa
menjalankan uang mereka, itu mereka pasti buang. Atau ada opsi pengganti US Treasury, itu mereka pasti buang. Jadi nggak Ya, selamanya emas benar. ini akan rally seperti ini. Itu yang harus aware ya. Jadi kalau berharap rally-nya emas terus-terusan seperti ini, enggak. Bagi saya emas ini udah hampir 2 kali Pak cash cost harganya. Oh iya ya, iya ya benar 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 benar. Rata-rata cash cost BRMS itu 1.700 Pak. 1.800. Oke, Ini udah harusnya lepas. supply kencang naiknya di sini ya. Betul, betul. Ini udah 2 kali dari cash cost. Kita ngomong baru BRMS nih. Oke lah, Iya, mungkin yang major main mungkin cash cost-nya 2.000, 2.100 saya baca. Tapi itu pun iya udah benar. 60%, 80% profit margin gitu kan. Iya, Jadi menurut saya sih ketika profit marginnya udah segede itu, pasti nggak lama supply akan digenjot. iya benar. Kayak gitu. Ketika supply digenjot, ya pasti akan ada balancing harga. Seperti itu. Nah, mungkin terakhir Pak, untuk menutup percakapan kita. Migas Pak, ini kebetulan ada yang ngingetin nih. Kebetulan juga menteri kita yang baru ini background migas. Nah, ada kira-kira special treatment nggak sih Pak pada sektor ini? Yang kemarin kan kita memang masalah cost recovery kan mau dibalikin tuh. Iya, Nah, ini kira-kira aku ada suntingan nggak sih lihat Pak? pelantikan sih udah ada kok ke bahwa terkait dengan ini udah lihat loh bahwa memang ada realisasi dari apa namanya realisasi dari lifting kita mulai meningkat. Tapi kan mulai sering itu mulai dibahas solusi jangka pendeknya sekarang mengaktifkan sumur-sumur rakyat kan, sumur tua. Ya Betul, kan? Itu betul. yang kejadian. Sebenarnya ya aku lihat ya dengan kondisi sekarang urgensi untuk eksplorasi baru akan meningkat. Kalau kata saya kok, ini mau nggak mau nih habis ini. Ini urgensinya karena Indonesia juga mungkin sekarang luar yang menarik, Indonesia lagi nggak menarik, polisinya kemungkinan berubah, bisa jadi nanti apa namanya ya perusahaan minyak luar bisa masuk lagi ke Indonesia. Kalau aku lihatnya sih ya harusnya kalau senang sama shipping ini udah boleh mulai lagi nih kok sebenarnya aku lihat. Apa itu Pak? Sorry, putus-putus. Shipping, 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 shipping Oke, minyak. oke, 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 oke. Yang berhubungan dengan OSP gitu-gitu ya Pak ya? Iya, OSP boleh ya. Oke, oke. Karena kebutuhan untuk eksplorasi, kebutuhan untuk pengangkutan ya Pak ya? Kita ngomongnya Iya, ke sana ya. pengangkutan. Yes, itu aku lihat harusnya ada perbaikan. Karena stance pemerintah mulai agak guys, Niko. Kerasa kok. Ini mulai ada Oke, urgensi loh. berarti kalau kita lihat minyak, kita di dalam negeri bukan lagi terkait dengan harga minyak lagi ya Pak ya? Karena ini lebih ke Iya, arah struktural dalam negeri yang jadi udah insentif mulai ya. struktural. Iya, jadi insentif dan juga memang untuk kita pindah ke renewable tidak segampang itu. Kita mesti harus tetap genjot minyaknya. Migas, kira-kira gitu. Iya, karena renewable itu tetap harus berdampingan dengan fossil fuel ya Pak ya. Benar, harus berdampingan lah, kalau aku bilang. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, untuk closing nih Pak, pesan buat teman-teman besok nih, kan besok market pasti dibuka mungkin agak gonjang-ganjing di awal nih. Ya, kalau aku lihat ya pesannya ini ya, ini seminggu ke depan, ini market lagi adjustment, lagi ada perubahan. Aku juga nggak tahu tiba-tiba tadi Menteri Keuangan diganti, Pak. Nah, nggak ada yang tahu kemarin tadi itu, ini tiba-tiba. Jadi memang besok kemungkinan ada sedikit goyangan. Tapi ada goyangan yang mesti kita perhatikan bareng-bareng statementnya. Kalau ada statement dari Kementerian Keuangan itu masih bicara soal sustainabilitas, sama target APBN-nya dapat uangnya dari mana, defisitnya dari mana, kalau kelihatan itu make sense, seharusnya marketnya sudah lumayan bottom. Itu yang kita lihat. Jadi sama-sama kita tunggu statement dari Menteri Keuangan baru. Mudah-mudahan oke. Sebelum itu, hati-hati margin of safety ditinggiin dulu. Kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi kurang lebih kalau teman-teman Ya, eh, kalau tadi terlanjur belum potong-potong barang yang kena stop loss, kalau ya besok ternyata ke bawah udah di angka-angka nanggung untuk cut loss ya jangan di cut loss di bawah malahan. jangan cut loss. Jangan cut loss. Jangan di cut Karena loss di memang bawah. biasanya ini September kan secara historis memang berat juga September Iya, itu. iya. Jadi September, tapi kalau Septembernya udah turun duluan dalam, biasanya Oktober November reboundnya juga dahsyat sih. Itu yang mesti kita betul, lihat habis ini. betul. Dan perlu dipahami ini efeknya sementara, bukan efek permanen.
Karena dari secara fundamental harusnya nggak ada yang berubah dari sekedar mengganti menteri. Kebijakan pun belum terlihat ada yang berubah gitu kan. Jadi Iya, benar. harapan kita yang panik selling ini karena tidak adanya komunikasi, ya pasti belum ada komunikasi kan, dan Iya, belum adanya pressing in dari market yang kaget. oke Udah ya. itu aja sih, kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Farul buat waktunya. Semoga Iya, teman-teman di siap, sini Pak bisa Bernard. lebih tenang dalam menghadapi market besok. Amin. Semoga lancar. Oke, sampai jumpa Pak Farul Oke, di bulan sampai ketemu lagi. depan. Thank you. Ciao. Bye.